Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film action yang berjudul Operan. Berkisah tentang seorang mantan pasukan khusus yang nekat masuk ke sarang kelompok mafia Rusia dan Amerika untuk menyelamatkan nyawa adiknya. Tak sampai di situ, ia juga diburu oleh sekelompok pembunuh bayaran paling brutal. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Malam itu dua orang anggota mafia Rusia berusaha kabur melarikan sebuah koper yang telah berhasil mereka curi. Namun di tengah pelarian mereka berdua berhasil ditangkap oleh kelompok mafia Amerika yang juga menginginkan tas yang sama. Tangan kanan bos mafia yang bernama Boyka lantas menginterogasi salah seorang dari mereka berdua yang bernama Yuri. Yuri sendiri adalah anak ketua mafia Rusia. Boyka bertanya di mana kunci koper tersebut. Akan tetapi Yuri masih tetap saja bungkam. Boyka yang kesal lantas menyuruh anak buahnya untuk menikam rekan Yuri. Setelah digeledah, pada akhirnya Boyka berhasil menemukan kunci tersebut dari dalam jas Yuri. Namun setelah dibuka tiba-tiba ternyata sebelumnya Yuri sudah menukar koper tersebut dengan koper yang berisi bahan peledak. Menanggapi itu, Boyka lantas membawa Yuri ke markas kelompok mereka. Di sana Yuri dan rekannya dihajar habis-habisan. Tak lama datanglah bos mafia yang bernama Baron. Tanpa basa-basi ia langsung bertanya kepada Yuri mengenai keberadaan koper yang asli. Jika Yuri mau mengatakannya, Baron berjanji akan mengampuninya. Karena sudah tidak tahan disiksa, akhirnya Yuri mengaku kalau koper itu tersimpan di markas kelompok mafia Rusia. Setelah mendapatkan info tersebut, Baron lantas menghabisi rekan Yuri. Sedangkan Yuri ia biarkan hidup seperti yang ia janjikan. Keesokan harinya polisi menemukan jasad rekan Yuri yang dibuang di tepi jalan. Ketua polisi ini bernama Black. Dengan cepat ia menyimpulkan kalau kematian orang ini berkaitan dengan dunia kriminal. Hal itu diperkuat dengan jenis peluru yang bersarang di tubuh mayat tersebut. Lalu kita akan diperkenalkan dengan Markus, yang merupakan seorang mantan pasukan khusus. Markus tinggal dengan adiknya yang bernama Lisa. Hari ini Markus terlihat sangat bersemangat, sebab seseorang menjanjikannya sebuah pekerjaan dengan gaji yang layak. Setelah ia menganggur cukup lama pasca mundur dari dunia kemiliteran. Who's saying anything about free food? Work to take care of. In her grave if she knew you were still. Ternyata Markus akan bekerja dengan kelompok mafia Amerika. Sesampainya di markas, Markus langsung diminta menghadap sang ketua. Di sini Baron langsung memberikan pekerjaan pertama untuk Markus. Pekerjaan yang terbilang cukup sulit, sebab Markus akan ditugaskan untuk mengambil sebuah koper dari dalam brankas milik kelompok mafia Rusia. Karena seperti yang kita ketahui, markas kelompok mafia sudah pasti dijaga dengan super ketat. Meski awalnya sempat ragu, namun pada akhirnya Markus menerima pekerjaan ini. Setelah ia mendengar bayarannya yang berjumlah $2 juta. Sadar akan resiko besar yang nantinya akan ia lewati, Markus lantas menemui temannya yang seorang hacker untuk meminta bantuannya dalam misi pencurian koper tersebut. Hacker ini bernama Michael. Tugas Michael hanya memandu Markus dalam menyusuri seluk-beluk markas mafia Rusia tersebut. It is the safe. This is getting a lot. Put in your chest later. Your set of eyes and ears beyond. Singkat cerita, misi pun dimulai. Dengan dipandu oleh Michael, Markus berhasil menyusup ke dalam. Setelah ia membantai satu persatu pasukan yang berjaga di luar, hingga pada akhirnya ia berhasil mendapatkan koper tersebut.
Setelah misi selesai, ia langsung menghubungi Baron. Kemudian Baron menyuruh Marcus menemui seseorang di sebuah gudang di pusat kota. Tanpa membuang waktu, Marcus langsung meluncur ke sana. Namun sesampainya di sana, Marcus malah ditodong pistol oleh seorang senior polisi bernama Bob. Bob lantas menyuruh Marcus membuka sebuah bagasi mobil, yang di dalamnya ada Yuri yang tengah sekarat. Lalu tiba-tiba Bob langsung menghabisi Yuri. I got a 217 bombing. Ternyata Bob sudah bersekongkol dengan Baron untuk menjebak Marcus. Dalam membuat skenario yang seakan-akan Marcuslah yang telah membunuh anak ketua mafia Rusia itu, serta merampas koper tersebut. Menyadari dirinya telah dikambing hitamkan dengan sigap, Marcus langsung menyerang Bob lalu berusaha membawa kabur koper tersebut. Pada saat yang sama, Black dan anak buahnya muncul, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun sialnya Black berhasil membuat posisi Marcus terpojok. Di sini Marcus berusaha menjelaskan perihal dirinya yang dijebak oleh Bob. Namun Black tidak semudah itu percaya begitu saja, sebab ia sangat kenal dengan Bob, yang merupakan seniornya di kepolisian. Merasa tak mendapat dukungan, Marcus lantas memberontak, dan pada akhirnya ia berhasil kabur dari kejaran polisi tersebut. Di waktu yang sama, namun di tempat yang lain, Boyka berhasil menangkap Lisa, yang akan ia jadikan sandera untuk memancing Marcus keluar dari persembunyian, agar ia segera menyerahkan koper tersebut. Lalu adegan film berpindah memperlihatkan si ketua mafia Rusia bernama Arkady. Ia adalah ayah dari Yuri. Tak lama ia ditemui oleh Bob yang menyampaikan kabar buruk mengenai anaknya yang sudah tewas dibantai oleh Marcus. Padahal kenyataannya Bob sendirilah yang telah membunuh Yuri. Mendengar hal itu, Arkady hanya bisa terdiam. Tak lama setelah Bob pergi, Arkady langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Marcus hidup-hidup. Siapapun yang dapat melakukannya akan ia beri imbalan sebesar $2 juta. $1 million alive. Di lain sisi, Marcus menghubungi Baron dan lantas bertanya, kenapa si bos mafia itu tega mengkhianatinya. Baron pun lantas menjelaskan alasannya. Ia sengaja mengkambing hitamkan Marcus, karena kelompok mafianya masih belum cukup tangguh jika harus berhadapan dengan kelompok mafia Rusia tersebut. Di akhir percakapan, Baron mendesak Marcus untuk segera menyerahkan koper tersebut, karena kalau tidak, ia mengancam akan menghabisi adik Marcus yang kini telah mereka sandera. She's alive. Time's running out. Setelah itu, Marcus menemui Michael untuk meminta bantuan. Michael pun lantas mengatakan kepada Marcus bahwa sekarang beberapa orang pembunuh bayaran berusaha memburu Marcus, tentunya demi uang imbalan besar yang dijanjikan oleh Arkady. Michael lalu menyarankan agar Marcus menemui temannya yang bernama John, karena John adalah ahlinya jika sudah berurusan dengan pembunuh bayaran. Marcus. I know. And Yeah, I got it. Saat itu juga Marcus menemui John dan meminta bantuannya. Setelah mendengar masalah yang tengah dihadapi oleh sahabatnya itu, tentu John bersedia membantu. okay. Yeah. Setelah itu Marcus segera menelpon Black dan mengajaknya bertemu di keesokan harinya. Menanggapi hal itu, Black pun segera mengumpulkan jajarannya di kepolisian termasuk Bob, memberitahu perihal dirinya yang akan melakukan pertemuan dengan Marcus esok hari, karena yang akan ia temui adalah seorang buronan. Singkat cerita, Marcus akhirnya bertemu dengan Black dan timnya, termasuk Bob. Pertemuan ini dipantau langsung oleh John. Di sini Marcus meminta Bob untuk menunggu di dalam mobilnya. Kemudian Marcus menyerahkan koper yang sangat diinginkan oleh kelompok mafia tersebut. Tak lupa Marcus juga memperingatkan polisi agar mereka berhati-hati dengan Bob.
karena Bob adalah salah satu anggota dari kelompok mafia tersebut. Untuk mencegah hal yang tak diinginkan terjadi, anak buah Black bahkan memborgol koper itu di tangannya. Setelah itu ia mengantar koper tersebut ke kantor polisi, satu mobil dengan Bob. Sedangkan Marcus menyerahkan dirinya kepada Black dan meminta bantuan polisi itu untuk menyelamatkan adiknya yang kini disandra oleh Baron. Namun saat ingin diborgol, tiba-tiba mereka diserang oleh pembunuh bayaran yang disewa oleh Arkady. Namun saat ingin ditangkap, Marcus melakukan perlawanan hingga terjadilah baku hantam. Namun pada akhirnya pembunuh bayaran itu tewas di tangan Marcus. Sementara Bob malah menghentikan mobilnya, di mana sudah ada Boyka yang menunggu di tengah jalan. Lalu inilah yang terjadi. Ternyata Maria, anak buah Black, juga bersekongkol dengan kelompok mafia Amerika tersebut. Kemudian ia membunuh Bob, karena polisi senior tersebut sudah tidak berguna lagi. Setelah itu Maria pergi bersama Boyka. Adegan film beralih memperlihatkan seorang lagi pembunuh bayaran yang diutus oleh Arkady. Diam-diam ia menyelinap dan berhasil menangkap John. Karena tak ingin John dihabisi, Marcus pun pada akhirnya menyerahkan diri. Namun saat ingin dibawa, tiba-tiba datang lagi dua orang pembunuh bayaran yang juga menginginkan Marcus, sehingga terjadilah baku hantam serta baku tembak di antara mereka. Sedangkan Black dan anak buahnya hanya menonton saja dari monitor milik John. Dengan dipandu oleh John, Marcus berhasil membantai ketiga pembunuh bayaran tersebut satu persatu. Setelah itu Black segera membawa Marcus ke kantor polisi. Tetapi di tengah jalan mereka menemukan Bob yang tengah sekarat. Sebelum mampus, Bob sempat meminta maaf kepada Black sebab tindakannya telah mencoreng nama baik kepolisian. Bob juga memberitahu di mana tempat adik Marcus disekap, serta menyerahkan bukti tentang kejahatan Baron, si ketua mafia Amerika tersebut. Saat itu juga Marcus meluncur ke sana untuk menyelamatkan sang adik. Akhirnya Maria sampai ke markas Baron dan langsung menyerahkan koper tersebut. Lalu ia meminta imbalan atas jasanya itu. Namun imbalan yang diberikan oleh Baron adalah kematian. Sesampainya di tempat tujuan, Marcus langsung membantai semua penjaga di sana. Namun saat ingin membawa adiknya keluar, tiba-tiba Boyka dan satu anak buahnya muncul. Menyadari akan kedatangan mereka, Marcus segera menyuruh adiknya pergi duluan. Sementara dirinya akan memancing Boyka ke tempat lain. Marcus yang seorang pasukan khusus, tampak tak begitu kesulitan membantai kedua anggota mafia tersebut. Sementara di malam harinya Black mendatangi Baron dan mengatakan kalau ia sudah mengantongi bukti tentang kejahatannya. Baron yang sudah tua dan tak punya anak buah lagi, pada akhirnya tidak punya pilihan lain selain menyerahkan diri tanpa perlawanan sedikit pun. Marcus sadar kalau pembunuh bayaran suruhan Arkady akan terus memburunya dan tentunya akan membahayakan nyawa sang adik. Maka dari itu Marcus berniat menyelesaikan masalah ini dengan nekat menyambangi markas mafia Rusia tersebut seorang diri. Di sini Marcus berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Awalnya Arkady tak percaya. Namun setelah Marcus menyerahkan bukti rekaman percakapan antara Baron dan Bob, barulah Arkady percaya. Sebelum ini Marcus membuat sayembara
Siapapun yang dapat membawa Markus ke hadapannya hidup-hidup, maka akan ia berikan imbalan sebesar 2 juta dolar. Arkady pun menepati janjinya itu dengan memberi Markus imbalan sebesar 2 juta dolar, sebab Markus telah menyerahkan diri di hadapannya. Di akhir film terlihat Markus memberikan sebagian uang kepada kedua teman yang telah membantunya. Dari uang pemberian Arkady itu pula, adik Markus dapat membuka bisnis restoran, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.